Paranormal tersebut melakukan ritual pembersihan di rumah mereka, dan mengungkapkan bahwa roh jahat dari Pak Slamet masih menghantui lingkungan tersebut, terutama terikat pada kenangan buruk yang terjadi di tempat itu. Gerobak gado-gado yang ditinggalkan telah menjadi tempat persembunyian roh jahat itu. Setelah ritual selesai, kehidupan keluarga muda itu kembali normal, tetapi mereka tidak pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan yang mereka alami. Mereka memutuskan untuk tidak pernah lagi mendekati gang tempat gerobak gado-gado Pak Slamet dulu berada, dan merasa bersyukur bahwa mereka bisa keluar dari situasi mencekam itu tanpa kehilangan lebih banyak lagi. Beberapa bulan berlalu sejak keluarga Rian dan Maya pindah dari lingkungan yang angker itu. Mereka berusaha melupakan semua pengalaman mengerikan yang mereka alami, tetapi bayangan kejadian itu tetap menghantui pikiran mereka setiap hari. Di malam hari, Maya seringkali terbangun dari mimpi buruk yang melibatkannya berlari-lari di sekitar gang gelap yang dulu mereka tinggali. Dia merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengikuti mereka, meskipun mereka sudah jauh dari tempat itu. Rian pun tidak bisa menghilangkan rasa cemasnya, terutama setelah melihat betapa Tania, anak mereka, masih seringkali terjaga di malam hari dan berbicara sendirian di kamarnya. Suatu malam, ketegangan mencapai titik puncaknya. Maya terbangun karena mendengar suara langkah kaki berat di lorong rumah mereka. Dia membangunkan Rian dengan gemetar, dan mereka berdua mendengarkan dengan napas terengah-engah. Suara itu semakin dekat dan semakin jelas, seolah-olah seseorang sedang berjalan dengan langkah pasti menuju kamar mereka. Tiba-tiba, pintu kamar mereka terbuka dengan sendirinya dengan gemuruh yang menakutkan. Mereka terdiam, tak dapat berkata-kata karena terlalu terkejut. Di ambang pintu, mereka melihat bayangan hitam yang mengambang dengan tatapan kosong yang menusuk. Maya berteriak keras, sementara Rian berusaha melindungi keluarganya dengan segala cara yang dia bisa. Bayangan itu menghilang dengan cepat, tetapi ketegangan dan rasa takut masih terasa kuat di udara. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa lagi tinggal di rumah ini tanpa menghadapi bahaya yang tak terlihat. Rian segera mengambil keputusan untuk segera mencari bantuan ahli supranatural yang bisa memberikan perlindungan lebih kuat daripada sebelumnya. Setelah beberapa hari berlalu, mereka menemui seorang paranormal terkenal yang menawarkan bantuan. Dia melakukan pembersihan yang lebih mendalam di rumah mereka, menggunakan mantera-mantera kuno dan bahan-bahan suci untuk mengusir roh jahat yang masih tersisa. Selama proses ini, mereka merasa hawa dingin yang mencekam dan sesekali mendengar suara-suara aneh yang melintas di lorong-lorong rumah mereka. Akhirnya, ritual itu selesai. Paranormal itu memberikan mereka amulet-amulet perlindungan untuk dipasang di sekitar rumah, serta nasihat agar mereka lebih waspada dan menjaga diri dari energi negatif di sekitar mereka. Rian dan Maya merasa lega, meskipun tetap mengetahui bahwa bayangan pengalaman mengerikan itu tidak akan pernah sepenuhnya hilang dari ingatan mereka. Keluarga itu akhirnya bisa melanjutkan kehidupan mereka dengan damai di tempat yang baru, berjanji untuk tidak pernah lagi mengulang kesalahan mereka dengan tinggal di tempat-tempat yang memiliki sejarah gelap. Mereka mengambil pembelajaran berharga bahwa tidak semua yang terlihat aman adalah aman, dan kadang-kadang dunia ini memiliki rahasia-rahasia yang lebih dalam daripada yang kita duga. Beberapa bulan berlalu sejak keluarga Rian dan Maya meninggalkan rumah yang angker itu. Mereka telah menemukan kedamaian baru di rumah barunya yang jauh dari gang tempat gerobak gado-gado Pak Slamet dulu berada. Meskipun demikian, kenangan akan pengalaman mengerikan yang mereka alami tetap menghantui mereka seperti bayangan yang tak terelakkan. Rian dan Maya mencoba untuk kembali ke rutinitas normal mereka. Rian fokus pada pekerjaannya yang menuntut, sementara Maya berusaha keras untuk tidak terlalu khawatir tentang Tania yang masih seringkali terbangun di malam hari dan merasa takut sendirian di kamar tidurnya. Namun, kejadian aneh terus terjadi dari waktu ke waktu. Mereka kadang-kadang mendengar suara-suara aneh di rumah mereka. Seperti bisikan lembut di telinga mereka saat mereka beristirahat di malam hari. Lampu-lampu kadang-kadang juga berkedip secara tidak terduga, meskipun sudah diperbaiki berkali-kali oleh teknisi listrik yang mereka panggil. Suatu malam, ketegangan mencapai puncaknya lagi. Rian terbangun mendengar suara langkah kaki di lantai bawah. Dia bangun perlahan, hatinya berdebar keras. Maya terbangun karena merasa Rian tidak berada di sampingnya lagi. Mereka bertemu di tangga, dan keduanya merasa sesuatu yang tidak terlihat sedang mengintai di dalam rumah mereka. Mereka mencoba untuk tetap tenang dan mencari tahu asal suara itu. Mereka menginspeksi setiap sudut rumah, dari ruang tamu hingga dapur. Tetapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Namun,
Saat mereka kembali ke kamar tidur mereka, mereka melihat bayangan gelap yang bergerak cepat menuju arah Tania yang masih tertidur. Maya berteriak keras memanggil nama Tania, dan bayangan itu menghilang begitu saja. Mereka segera membangunkan Tania, yang terbangun dalam keadaan panik. Dia mengatakan bahwa dia bermimpi tentang Pak Slamet yang mencoba memanggilnya untuk kembali ke tempat yang gelap di belakang gerobak gado-gado. Terima kasih bagi orang-orang baik yang telah menyimak dan menonton video ini. Tolong jangan lupa di subscribe, like, dan share, ya. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya berkah, dan masuk surga. Amin. Karena dengan subscribe akan menambah semangat lagi dan channelku bisa makin berkembang. Terima kasih.